Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya sendiri Dewi Mandasari NPM 122, dan yang kedua ada Arsita Laila Devi NPM 125, dan yang ketiga ada Yanuar Setio Nugroho NPM 067. Di sini kami akan mempresentasikan tentang komunikasi dan perilaku konsumen. Di dalam materi ini terdapat 3 pokok pembahasan. Yang pertama, tentang kelompok referensi dan getok tular atau word of mouth. Yang kedua ada kelompok referensi, dan yang ketiga faktor-faktor yang mempengaruhi. Saya di sini akan menjelaskan tentang pokok pembahasan yang pertama, yaitu kelompok referensi dan getok tular atau word of mouth. Di dalam kelompok referensi ini terdapat kredibilitas yang menentukan penerimaan referensi, yang memiliki tingkat kredibilitas sumber yang tinggi, dan dalam membahas kredibilitas ini, kita harus dapat membedakan antara sumber informasi yang formal dan sumber informasi informal. Informasi formal ini sendiri adalah orang atau media yang menyediakan informasi terkait konsumsi dan disewa dan dibayar oleh suatu organisasi. Misalnya adanya brand ambassador dari suatu barang atau produk, diminta untuk mempromosikannya kepada audiens. Lalu informasi informal ini sendiri adalah orang yang dikenal oleh penerima pesan secara pribadi, seperti orang tua atau teman yang memberikan informasi produk atau nasihat, atau seseorang yang bertemu dan kembali diperiksa secara online. Misalnya itu ada teman atau orang tua kita yang mereview barang atau produk sehingga mempengaruhi kita untuk membeli barang tersebut. Selanjutnya, di dalam kelompok referensi ini terbagi menjadi 3, di mana ada pengaruh kelompok referensi dan jenis kelompok referensi, serta kelompok referensi terkait konsumsi. Lalu untuk pengaruh kelompok referensi ini sendiri terbagi lagi menjadi 2. Yang pertama adanya komparatif. Komparatif ini sendiri terjadi ketika orang membandingkan diri mereka dengan orang lain yang mereka hormati atau yang mereka kagumi, lalu kemudian mengadopsi beberapa dari nilai-nilai orang itu dan meniru perilaku mereka. Contohnya seperti dimana kita itu melihat seorang public figure atau idola kita, sehingga kita itu jadi ingin seperti mereka. Lalu untuk pengaruh normatif ini sendiri, di mana kita belajar dan mengadopsi norma atau nilai dari perilaku kelompok tersebut. Misalnya di mana keluarga itu memiliki pengaruh besar kepada anak-anaknya dalam membentuk nilai-nilai mereka. Misalnya dengan memberitahu makanan seperti apa yang harus dipilih, yang penuh nutrisi dan baik untuk kita, serta memberitahu kita bagaimana cara kita berpakaian yang baik dan sopan di acara-acara tertentu. Lalu di jenis kelompok referensi ini sendiri juga terbagi menjadi 2. Yang pertama keanggotaan, di mana keanggotaan ini menjadi grup tempat seseorang berada dan secara realistis dapat bergabung. Yang kedua adanya simbolik. Simbolik ini sendiri kelompok yang kemungkinan tidak dimiliki oleh seseorang, tetapi nilai dan perilakunya dapat diadopsi oleh orang tersebut. Lalu untuk kelompok referensi terkait konsumsi ini dibagi menjadi 4, yang dimana adanya kelompok pertemanan, lalu kelompok belanja, kelompok virtual, dan kelompok advokasi. Lalu selanjutnya dari mulut ke mulut dan opini kepemimpinan. Opini kepemimpinan ini adalah suatu proses di mana satu orang atau pemimpin secara informal mempengaruhi
orang lain yang mungkin merupakan pencari atau penerima opini. Pengaruh ini bisa terjadi di antara dua orang atau lebih yang bukan merupakan penjual komersial atau tidak memperoleh keuntungan langsung dari pemberi informasi. Lalu opini kepemimpinan ini akan menceritakan pengalaman mereka tentang suatu produk yang bisa menjadi masukan atau sebuah nasihat bagi penerima opini untuk membeli atau tidaknya produk tersebut. Lalu di dalam opini kepemimpinan ini terdapat 3 motivasi, yang dimana adanya yang pertama, keterlibatan diri, di mana untuk mengurangi disonansi pasca pembelian dan mengurangi waktu pencarian belanja. Yang kedua, adanya keterlibatan produk, di mana untuk mengekspresikan kepuasan atau komplain pada suatu barang atau jasa dalam mempelajari tentang produk yang baru diperkenalkan. Yang ketiga, adanya keterlibatan sosial, di mana kita mengekspresikan pertemanan dengan cara memberikan orang lain informasi yang berkenaan dengan konsumsi pembelian yang sudah melewati persetujuan dari orang lain. Lalu selain ada motivasi, di opini kepemimpinan ada juga karakteristik, di mana karakteristik ini nomor 1 harus berpengetahuan tinggi tentang sebuah kategori produk tertentu dan harus mengikuti produk baru yang akan datang di pasaran. Yang kedua, harus adanya percaya diri dan mudah bergaul. Yang ketiga, harus membaca publikasi khusus dan secara teratur mengunjungi situs web yang dikhususkan untuk topik tertentu atau kategori produk spesialisasi mereka. Dan yang keempat, opini pemimpin dan penerima biasanya berasal dari kelompok usia yang sosioekonominya sama. Lalu ada juga cara untuk mengukur opini kepemimpinan dengan menggunakan beberapa metode. Metode yang pertama, menggunakan metode penunjukan diri, yang dimana harus menggunakan kuesioner. Yang kedua, metode sosiometrik, yang dimana harus mengukur komunikasi antar orang ke orang tentang suatu produk atau merek. Yang ketiga, menggunakan metode informasi kunci. Dan yang terakhir, menggunakan metode scorecard. Selanjutnya ada aplikasi strategi word of mouth. Strategi word of mouth ini menggunakan aplikasi jaringan sosial, yang dimana terdapat komunitas virtual tempat orang berbagi informasi tentang diri mereka sendiri dengan orang lain. Lalu ada juga komunitas merek, di mana komunitas ini khusus yang terikat secara non-geografis yang dibentuk atas dasar ketertarikan merek. Lalu ada juga aplikasi blog, yang dimana digunakan untuk memposting sebuah informasi apa saja dengan secara cepat dan mudah dan bisa dilakukan di mana saja. Selanjutnya ada aplikasi WOM atau word of mouth, di mana adanya komunikasi dari mulut ke mulut penyampaiannya. Lalu ada juga pemasaran viral. Pemasaran viral ini sendiri merupakan teknik pemasaran yang menggunakan kesadaran merek untuk menghasilkan peningkatan dan bisa mencapai tujuan pemasaran. Lalu yang terakhir, menggunakan cara dengan mengelola rumor negatif. Lalu penjelasan yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Yanuar. Oke, yang berikutnya ini ada kredibilitas juru bicara, pendukung, dan sumber formal lainnya. Nah, kredibilitas sumber adalah kepercayaan dari endorses, juru bicara, atau individu dalam sebuah iklan. Nah, juru bicara bisa menjadi pelanggan sebenarnya, karyawan perusahaan, selebritis, atau model. Nah, jadi seorang endorses itu bisa mengangkat kredibilitas sebuah perusahaan.
Misal saya mempunyai perusahaan sampo, nah saya itu mengendorse seorang selebritis atau model yang mempunyai rambut itu lembut, intinya rambutnya bagus. Nah, saya endorse dia, suruh mengiklankan sampo produk saya ini, ya otomatis kan pengikut dari endorse tadi akan percaya jika oh benar rambut dia itu bagus karena dia memakai sampo milik dari perusahaan saya. Nah, begitu contohnya. Oke, yang berikutnya itu ada pendukung dan juru bicara. Nah, banyak penelitian telah menyelidiki hubungan antara keefektifan pesan dan juru bicara atau pendukung yang mereka tampilkan. Nah, temuan kunci dari penelitian ini ada sebagai berikut. Yang pertama itu sinergi antara endorse. Nah, endorse itu mempunyai sinergi sangat kuat terhadap produk yang mereka iklankan di situ, karena mereka itu mempunyai banyak pengikut begitu, jadi pengikut mereka itu pasti akan kepo dengan produk yang diiklankan dari endorse yang diiklankan dari tukang endorse tersebut. Pasti para pengikutnya itu akan ya pengen tahu lah produk itu bagaimana yang dipasarkannya, soal begitu. Nah, dan yang kedua ini ada pendukung yang karakteristik demografinya mirip kalayak sasaran. Nah, ini contohnya itu seperti misal sebuah produk sepatu bulu tangkis. Nah, itu dipasarkannya melalui para pemain-pemain bulu tangkis. Seperti mereka pemain-pemain bulu tangkis itu kayak diberi sepatu-sepatu kayak gitu, otomatis kan para pencinta bulu tangkis itu kan juga melihat produk tersebut, jadi penasaran dengan produk tersebut. Pemain bulu tangkis itu memakai produk tersebut, apakah produk tersebut nyaman, pasti pecinta bulu tangkis ingin mencoba produk tersebut. Jadi itu kayak sasaran itu ya seperti itu. Yang ketiga itu konsumen mengiklankan jika mereka percaya terhadap produk atau pemasar. Nah, jadi seorang pembeli itu juga bisa memasarkan produk kita secara tidak langsung. Misalkan saya membeli sebuah baju. Nah, itu saya cocok dengan baju tersebut dan suka dengan desainnya atau dengan bahannya. Otomatis jika teman saya bertanya atau pengen beli, kan saya bisa otomatis saya seperti kayak menyarankan, oh produk ini lo bagus, kayaknya bahannya juga bagus, terus desainnya juga bagus. Nah, itu yang dimaksudkan dari nomor 3 ini. Nah, yang keempat ini pemasar yang menggunakan selebriti dalam testimoni. Nah, ini contohnya itu seperti ya hampir mirip dengan endorse lah ini. Jadi selebriti itu akan misal produk-produk makanan. Nah, selebriti itu biasanya dikasih produk makanan tersebut, terus mereka suruh mencoba produk tersebut, dan pasti selebriti itu juga akan bilang wah produknya ini enak ya, tidak mungkin akan menjelek-jelekan produk tersebut, pasti enak, recommended banget, boleh dicoba, pasti begitu. Terus pasti pengikut dari seorang selebriti tersebut pasti kepo dengan produk tersebut dan ingin mencobanya begitu. Nah, yang berikutnya ini ada kredibilitas tenaga penjualan. Tenaga penjualan yang menimbulkan kepercayaan diri dan yang paling memberikan kesan kejujuran dan integritas persuasif. Seorang penjual yang sering menatap mata Anda dianggap lebih jujur daripada orang yang menghindari kontak mata langsung. Nah, jadi tenaga penjual itu juga menimbulkan kepercayaan diri kepada pembeli, bisa menimbulkan kepercayaan diri dan kepada pembeli gitu. Mungkin banyak kan tenaga penjual itu yang kurang ada apa ya, dalam istilah bahasa Jawanya gapyak gitu. Jadi mereka itu kayak melayani pelanggan itu dengan senang hati begitu, dan
tenaga penjualan itu juga harus jujur tentang produk kita, jangan melebih-lebihkan lah begitu. Jadi pembeli itu juga juga tidak juga percaya gitu loh dengan tenaga penjual kita dan percaya dengan produk yang dijual begitu. Oke, yang berikutnya itu ada pengaruh waktu pada kredibilitas sumber. Nah, ketika informasi ditransfer dari memori jangka pendek ke konteks jangka panjang, memori ditempatkan seiring waktu ia dipisahkan dari konteks di mana ia dipelajari. Nah, ini contohnya itu seperti iklan iklan Mijon itu kan menambah ion tubuh kita. Nah, tapi kan sekarang ini kan kayak minuman penambah ion itu kan banyak, bukan hanya Mijon, ada Isoplus dan yang lain-lain. Jadi ya setahu kita itu ya penambah ion tuh ya sekarang tidak Pocari begitu. Jadi hilang sumber dari iklan yang Mijon, yang Pocari dulu keluarkan itu. Jadi mereka dulu kan mengeluarkan iklan Pocari itu penambah ion tubuh begitu. Nah, sekarang kan jadi udah ada Isoplus dan yang lain-lain itu. Jadi itu juga malah mengangkat produk-produk yang serupa dengan Pocari tersebut yang penambah ion begitu. Jadi banyak orang yang lupa akan sumbernya begitu. Yang berikutnya itu ada kredibilitas vendor. Reputasi pengecer yang menjual produk memiliki pengaruh besar terhadap kredibilitas pesan. Produk yang dijual oleh toko berkualitas terkenal membawa dukungan tambahan dari toko itu tersendiri. Nah, ini contohnya apa ya? Ya seperti kalau di Jogja itu kan banyak toko-toko kayak distro-distro itu yang sudah memiliki nama besar dan sudah bisa membuka toko itu. Biasanya di dalam toko tersebut itu bisa kayak nitip produk begitu. Misalkan saya mempunyai desain baju atau ya memiliki merchandise yang namanya itu belum tinggi gitu, saya titipkan di toko tersebut. Nah, itu juga pasti akan mengangkat produk kita, soalnya produk kita itu berada di sana. Dan mungkin para pelanggan yang berkunjung di toko tersebut pasti kan juga akan melirik produk kita. Wah, ini produk kayaknya bagus karena ini bisa ada di toko ini ya, contohnya begitu. Oke, ya, ini ada kredibilitas menengah. Nah, ini reputasi media yang membawa iklan juga meningkatkan kredibilitas. Sebagian besar konsumen itu percaya bahwa media terhormat hanya akan mengiklankan produk-produk yang memiliki kualitas baik. Nah, ini contoh kan banyak orang yang mengiklankan ya produk-produk besar itu diiklankan di TV begitu. Jadi itu akan meningkatkan kredibilitas mereka begitu. Jadi para konsumen itu lebih kayak percaya gitu dengan media iklan yang terpercaya begitu. Baik, terima kasih. Saya akan menjelaskan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kelompok referensi. 5 faktor yang mempengaruhi kelompok referensi itu terdiri dari 1, kesesuaian, yang kedua kekuatan dan keahlian, ketiga informasi dan pengalaman, keempat produk yang mencolok, dan yang terakhir adalah kepribadian. Kesesuaian di sini tuh individu itu sering melakukan sesuatu menggambarkan pengaruh grup referensi dalam promosi mereka. Jadi individu itu akan cenderung menyesuaikan diri dengan perilaku suatu kelompok. Contohnya tuh ketika seorang laki-laki itu main ke tempat temennya dan di sana itu terdapat kelompok beberapa orang
dan mereka melakukan kegiatan merokok. Jadi satu individu tersebut yang datang akan membiasakan melakukan kegiatan tersebut seperti mengikuti merokok contohnya. Terus selanjutnya kekuatan dan keahlian kelompok. Kelompok referensi yang itu berbeda dapat mempengaruhi keyakinan. Jadi perilaku individu pada waktu yang berbeda atau dalam keadaan yang berbeda. Itu seperti contohnya ketika kita pergi ke sekolah, kita akan memakai seragam dan memakai aturan pakaian yang ada di sekolah. Tetapi lain halnya ketika kita pergi dengan teman-teman kita akan memakai baju yang lebih trendy atau yang lebih keren. Selanjutnya informasi dan pengalaman yang relevan, yaitu di sini individu yang memiliki pengalaman langsung dengan produk atau layanan dapat dengan mudah memperoleh informasi rinci tentang hal tersebut. Dan sebaliknya, orang yang memiliki informasi sedikit atau pengalaman yang lebih sedikit itu tidak mempercaya iklan pesan dan lebih cenderung mencari nasihat atau suatu masukan dari banyak orang lain. Contohnya itu misal saat perusahaan masih muda, perwakilan penjualan ingin mengesankan kliennya, dia mungkin akan mengajaknya ke sebuah restoran yang pernah dia kunjungi sebelumnya dan disukai, atau yang dia kunjungi yang sangat merekomendasikan oleh pemandu restoran. Yang keempat adalah produk yang mencolok. Produk yang mencolok itu salah satu hal yang mencolok atau yang diperhatikan seperti jam tangan atau handphone ketika misalnya Oppo mengeluarkan versi terbaru dengan fitur kamera ada 4, itu kan hal yang mencolok, jadi akan lebih diperhatikan oleh orang dan memungkinkan mempengaruhi keputusan pembelian. Yang terakhir, karakteristik kepribadian itu orang yang patuh memiliki kecenderungan untuk menyesuaikan kebutuhan untuk berafiliasi dan disukai oleh orang lain, dan apa adanya orang lain tersebut lebih mudah menerima pengaruh kelompok. Sebaliknya, orang yang kompetitif yang ingin mengontrol orang lain, peristiwa, dan ingin mengarahkan itu cenderung ke dalam yang tidak ingin mencari panduan dari kelompok referensi. Selanjutnya kita masuk dalam difusi inovasi dalam menyegmentasi berdasarkan kategori pengguna. Konsep dari kategori pengadopsi sendiri yakni adalah klasifikasi yang menggambarkan posisi konsumen dalam kaitannya dengan konsumen lain. Pertama kali mereka membeli sebuah inovasi produk atau produk baru. Kategori pengadopsi ini memiliki 5 kategori. Pertama, kategori inovator. Yang kedua, pengadopsi awal. Yang ketiga, mayoritas awal. Yang keempat, mayoritas akhir. Dan yang terakhir, mayoritas lamban. Pertama itu inovator. Inovator itu konsumen yang paling awal membeli suatu produk baru atau inovasi dari suatu produk. Yang kedua, pengadopsi awal adalah konsumen yang membeli produk baru setelah produk tersebut dikenalkan. Jadi setelah produk tersebut dikenalkan, diekspos, diperkenalkan kepada masyarakat secara singkat, konsumen akan membeli produk tersebut. Yang ketiga, mayoritas awal.
adalah konsumen yang membeli produk setelah pengadopsi awal. Jadi konsumennya akan membeli suatu produk baru atau inovasi dari suatu produk setelah pengadopsi awal. Jadi lebih lama dari pengadopsi awal. Yang keempat, mayoritas akhir adalah konsumen yang tidak menyukai risiko dan lambat mengadopsi produk baru. Jadi konsumen ini lebih berhati-hati dalam membeli produk baru. Jadi mereka tidak ingin membeli produk itu dengan rasa kecewa setelah memiliki produk tersebut di tangannya. Jadi lebih memilah-milah lagi produk tersebut akan cocok dengannya atau tidak. Yang kelima, mayoritas lamban. Itu adalah konsumen yang terakhir dalam mengadopsi produk baru. Presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.